Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Jani Rahmat Raharja dari Unisra Media Center dan tetap di acara 10 Minutes on the Spot. Saat ini saya bersama teman-teman dari UKM Pramuka karena bertepatan juga tanggal 14 adalah Hari Pramuka dan kita ingin mengetahui tentang profil dari UKM Pramuka Unisra. Seperti apa profilnya? Kita kenalan dulu sama kakak-kakaknya ini. Silakan Kak. Halo, saya Rahmatia Afifah Musfiro atau bisa dipanggil Kak Afifah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan sekarang sedang menjabat sebagai Ketua Dewan Rencana Putri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Sumansyah, saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Saya di UKM Pramuka menjabat sebagai Ketua Dewan Rencana Putra. Oke, kita sudah kenalan ya sama kakak-kakaknya. Berarti kakak siapa tadi? Kak Afifah. Kak Afifah dan Kak Andika. Kak Andika. Oke, Kak Afifah dan Kak Andika. Pertama-tama nih, kita pengen tahu sejak kapan sih UKM Pramuka itu didirikan? Ya, untuk UKM Pramuka sendiri didirikan pada tanggal 22 Mei tahun 2011. Ya, pada tanggal tersebut kita meresmikan UKM Pramuka pada saat kegiatan seminar nasional yang dihadiri oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Indonesia. Oke. Di UKM Pramuka itu sendiri ada dua apa namanya itu? Racana. Dua racana. Namanya apa racana itu? Kalau yang putra itu Ronggowadi. Kalau yang putri? Andang Sari. Oke, untuk Kak Andika dan Kak Afifah, kiprah dari UKM Pramuka sendiri itu kegiatannya seperti apa sih kalau yang level mahasiswa seperti ini? Jadi, UKM Pramuka di perguruan tinggi itu berbeda dengan ekstrakurikuler pramuka yang ada di SMA atau di SMP. Nah, mengaca dari UKM Pramuka Unisra sendiri, kami memiliki berbagai kegiatan yang kami laksanakan, yaitu kegiatan mingguan. Nah, untuk kegiatan mingguan itu sendiri kita biasanya mengadakan larutan. Nah, itu membahas tentang materi-materi kepramukaan, teknik dasar kepramukaan dan lainnya. Selanjutnya yaitu nanti kalau kakak masuk dan mendaftar sebagai anggota pramuka Unisra, maka akan diadakan diklat anggota muda. Nah, untuk selanjutnya yakni akan diadakan diklat anggota tetap menyusul LPK, dan untuk kegiatan-kegiatan lomba yang diadakan UKM Pramuka itu ada SHS Tusi, yaitu menyasar kepada penegak di tingkatan SMA. Itu. Selanjutnya juga kami bersama dengan Racana Perguruan Tinggi se-Indonesia mengadakan Dismaulidia, yaitu perayaan hari ulang tahun Racana se-Indonesia. Selain itu juga kita mengadakan latihan gabungan bersama Racana tetangga, juga melakukan latihan gabungan dalam bidang yang lain seperti FGD, terus water rescue dan lain-lainnya. Oke, sudah disebutkan begitu banyak kegiatan yang dilakukan oleh UKM Pramuka. Untuk yang spesifik sendiri ketika kegiatan-kegiatan yang seperti bakti sosial itu seperti apa? Mungkin Kak Andika bisa menjelaskan. Oh ya, saya lanjut ya. Untuk kegiatan bakti sosial ya, kita sudah melaksanakan beberapa kali di UKM Pramuka, terutama di periode kepengurusan saya dan Kak Afifah ya. Yang pertama dulu itu setelah penerimaan tamu Racana. Di saat itu kita melaksanakan kegiatan secara online, tapi bukan terus-terusan kita melaksanakan online ya. Jadi pada kegiatan kita mengumpulkan logistik dari anggota yang pada saat itu kita sumbangkan ke masyarakat yang terdampak banjir di Imbauan Jero. Nah, yang kedua, pada saat diklat anggota muda juga sama, kita mengumpulkan logistik dan masker dan peralatan penunjang lainnya yang kita sumbangkan ke panti yang ada di Kota Lamongan ini. Dan juga pada kemarin saat bulan puasa kami menempelkan kira-kira sekitar 100
itu pamflet jadwal sholat dan imsak ya, kita tempelkan di sepanjang jalan dari Unisla sampai ke Sunan Derajat. Nah, pada saat itu karena bertepatan kita ziarah ke makam Sunan Derajat, jadi sekalian kita tempel di masjid-masjid yang kita lewati, dan juga kita lanjut selanjutnya dengan bagi-bagi takjil yang kita laksanakan di depan kampus Universitas Islam Lamongan. Dan selanjutnya pada saat itu juga kita mendonasikan peralatan sholat, Al-Quran, mukena, kopiah, dan lain-lain. Kita sumbangkan ke panti ya, ke panti lagi kita sumbangkan ke panti. Dan harapan kami semua kegiatan bakti sosial yang kita laksanakan bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Oke, Mr. Alvar, itu adalah gambaran kegiatan dari UKM Pramuka, di mana juga melakukan bakti sosial dan tentunya sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Lamongan. Oke, kita kembali lagi ya. Tentunya UKM Pramuka juga selain kegiatan yang diselenggarakan sendiri, selain juga mengadakan bakti sosial, tentu juga mengikuti event-event yang ada di luar. Mungkin apa saja event-event yang pernah diikuti dan mungkin ada prestasi yang pernah diraih, itu seperti apa? Ya gini Pak, pertama ya dari kegiatan ya, dari kegiatan yang di luar, kita itu berpartisipasi di latihan gabungan se-Jawa dan NTB yang berada di IAIN Kudus. Dan selanjutnya kita juga mengikuti pelatihan basic life support ya, se-Jawa NTB dan juga TRP 3TI ya, yang dilaksanakan untuk seluruh Pandega se-Indonesia. Dan juga untuk prestasi ataupun pencapaian kita selama di UKM Pramuka, itu yang pertama kita lolos pendanaan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa yang dilaksanakan oleh Kemendikbud RI. Nah, yang kedua juga kita mendapatkan juara 2 pada saat lomba karya cipta pramuka di Unisnu Jawa Tengah. Oke, untuk dosen-dosen sendiri yang ada di Unisla ini, apakah ada juga penggiat untuk pramuka ini? Ya, saya rasa alhamdulillah Pak ya, untuk dosen-dosen penggiat pramuka di Unisla ini cukup banyak ya, terutama pembina kita itu ada 4 Pak ya. 4 itu terdiri dari 1 pembina di depan, yaitu Kak Abdul Fari ya, selaku dosen pendidikan bahasa Inggris. Yang kedua itu pembina satuan, yaitu Kak Haryanto, merupakan dosen pendidikan bahasa Inggris. Dan untuk pembinanya putri Kak Siva? Untuk pembinaan putri itu ada Bu Eli Anjarsari dari Kaprodi Pendidikan Matematika, dan juga ada Bu Saada dari Prodi PGMI. Ya. Dan juga tak lupa ya pada Pak Rektor ya, selaku Kamabigus ya, dulunya juga penggiat pramuka, dan pada saat berdirikan pramuka Pak Rektor juga mempunyai peran ya bagi UKM Pramuka sehingga bisa berdiri sampai saat ini. Itu kalau disebutkan Pak Rektor adalah Kamabigus ya, itu jabatan atau gimana itu? Kamabigus itu sebuah jabatan Pak ya, yang diberikan untuk kepala pendidikan ya. Misalkan kalau di kepala sekolah ya, jadi kalau di kampus kan pimpinan terbesar kan rektor. Jadi untuk Pak Rektor sendiri itu kami berikan jabatan sebagai Kamabigus. Oh gitu. Oh ya, ini apa ini? Ada vendor ini LPK 2021. Ini kegiatan apa ini? Bisa dijelaskan ini? Untuk kegiatan tersendiri ini ya, ini menurut kami itu luar biasa, karena dari pemateri juga kita mengambilkan dari kelas DKD Jawa Timur ya, yang mana kita mengambilkan salah satu dari Sekretaris 2 DKD Jawa Timur, Ketua DKD Jawa Timur, dan juga anggota bidang kajian DKN Nasional. Oke, ini kan tanggal 14 Agustus ini kan Hari Pramuka. Kira-kira kegiatan yang diadakan oleh UKM Pramuka Unisla ini seperti apa? Nah,
Untuk kegiatan untuk memperingati 14 Agustus itu sendiri, kami berkolaborasi bersama Kuarcap Lamongan untuk mengadakan kegiatan, ada beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama yakni donor darah dan plasma konvalesen, dan yang kedua yakni ada bagi-bagi protokol kesehatan. Nah, itu meliputi ada masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Dan untuk di dalam internal UKM Pramuka Unisla sendiri, nantinya kita akan mengadakan syukuran dan tumpengan untuk seluruh anggota UKM. Saya diundang Kak? Silahkan Kak. Oke, terima kasih buat Kak Afifa, Kak Andika, karena memang waktu kita cuma 10 menit ya, acaranya 10 minutes on the spot. Sebelum segmen ini kita tutup, mungkin harapan ke depan untuk UKM Pramuka Unisla ini seperti apa? Harapannya semoga untuk kedepannya UKM Pramuka Unisla ini dapat melahirkan bibit unggul dalam bidang pramuka maupun dalam cakupan Universitas Islam Lamongan. Oke, sedangkan untuk secara umum harapannya Kak Andika kegiatan kepramukaannya itu seperti apa? Ya, harapan saya untuk kegiatan kepramukaan kedepannya itu terutama di pramuka perguruan tinggi ya. Nah, untuk pramuka perguruan tinggi, harapan saya kegiatan ke depan itu seperti pada moto Pramuka Pandega, yaitu lebih berbakti ke masyarakat. Jadi harapan saya kegiatan ke depannya itu lebih berbakti ke masyarakat dan juga kegiatan-kegiatan sosial. Oke, terima kasih. Terakhir dari yang terakhir ya, mungkin ada Jiril dari UKM Pramuka atau secara umum Jirilnya Pramuka mungkin bisa disampaikan ke Unisla Lover. Terakhir kami ingin menyampaikan bahwa bekerjalah dengan ikhlas, bekerjalah dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan pujian. Seperti moto kita, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Salam Pramuka. Oke, Unisla Lover, 10 menit sudah berlalu, tanpa terasa kita sudah mengenal, berbincang-bincang dengan UKM Pramuka, dan kita bersyukur sekali bahwasanya di Universitas Lamongan ini banyak sekali jenis kegiatan mahasiswa yang tentunya berkontribusi bagi masyarakat yang ada di Kota Lamongan khususnya. Dan tetap ikuti Unisla Media Center pada acara 10 Minutes on the Spot, masih akan mengupas tentang kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di kampus Universitas Islam Lamongan. Unisla, Solusi masa depan.